Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji pada UKIN PPG tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, Unit Kerja SMK Negeri 2 Tual, LPTK Universitas Cendrawasih. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran dengan kompetensi dasar perkembangan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Ya. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan materi pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, ya. Tapi sebelum Ibu memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Ya. Satu orang pimpin doa di depan. Nurul, silakan maju. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa sebelum mulai kegiatan. Berdoa dengan Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan mengabsennya dulu. Ya. Kalau Ibu mengabsen menyebutkan nama, kalian menjawab dengan perasaan hari ini, ya. Yang pertama, Sahriana Al-Mohdar. Senang. Ingrid. Bahagia. Sidro Renyan. Atika. Senang. Wasia Akbar. Senang. Terus Melia. Bahagia. Ayu. Bahagia. Melia. Senang, Bu. Aulia. Bahagia, Bu. Nurul. Waisna. Tetap semangat. Momina. Semangat, Bu. Nadira. Semangat, Bu. Rahel. Senang, Bu. Lesta. Bahagia, Bu. Lulu Serang. Senang. Ya. Oke. Ya. Sekarang sebelum Ibu memasuki pembelajaran, terlebih dahulu Ibu dulu mau menyampaikan bahwa pembelajaran kita hari ini adalah ada di materi kelas 12, ya, yaitu bab 3, pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, ada pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI. Terus yang kedua, pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Jadi ada dua, pengaruh negatif dengan pengaruh positif. Yang ketiga, sikap positif mempengaruhi kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sebelum Ibu melanjutkan, terlebih dahulu Ibu tanya dulu bahwa iptek itu apa? Ilmu Ya, pengetahuan. silakan Waisna. Iptek adalah merupakan satu faktor pendukung dari NKRI. Ya. Yang lain? Iptek itu apa? Ilmu pengetahuan.
pengetahuan dan teknologi. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Jadi sekarang kalau kita berbicara tentang teknologi atau ilmu pengetahuan, kalian pasti sudah tahu semua. Ya. Terus mengapa kita hubungkan dengan ilmu pengetahuan dengan teknologi itu dengan Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ya, karena kenapa? Siapa? Ada yang tahu? Apa hubungannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan IPTEK? Ya, siapa yang bisa jawab? Waisna? Karena IPTEK merupakan suatu faktor pendukung dari NKRI. Ya, IPTEK merupakan salah satu pendukung dari perkembangan NKRI. Ya, selanjutnya sebelum Ibu memasuki pelajaran, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, melalui kegiatan video, peserta didik dapat mengetahui pengaruh kemajuan IPTEK dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dengan baik. Ya. Terus yang kedua, melalui kegiatan ini siswa bisa membuat makalah, bisa menjawab LKPD. Peserta didik dapat bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh IPTEK terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Terus yang ketiga apa? Setelah membaca pengaruh IPTEK, peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh kemajuan IPTEK terhadap negara. Ya. Terus yang keempat, melalui kegiatan ini peserta didik dapat mempresentasikan. Jadi setelah kalian mengerjakan LKPD-nya, kalian harus masing-masing kelompok mempresentasikan. Ya, itu dari tujuan dari pembelajaran. Ibu jelaskan dulu. Ya. Terus ini di atas bagian A. Pengaruh positif kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Ya, di sini ada beberapa aspek, yaitu yang pertama ada aspek politik, ada aspek ekonomi, ada aspek sosial budaya, ada aspek hukum, dan aspek membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan lebih ringan dan lebih efisien. Terus memotivasi manusia untuk berpikir dan berkreasi menciptakan teknologi baru. Ya. Jadi itu gambaran singkat tentang IPTEK terhadap kemajuan NKRI. Ya. Sekarang Ibu mau putarkan video. Nanti kalian bisa lihat contoh video dari sabar dulu. Ada ternyata Ibu lupa. Ini sikap positif terhadap pengaruh IPTEK dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang pertama, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK. Kenapa dikatakan bahwa kita harus selektif dalam kemajuan IPTEK itu? Karena yang pertama, ada aspeknya. Tadi sudah dijelaskan. Aspek politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan. Tapi biasa dikatakan, hati-hati dalam bersosial media. Karena sekarang kita bisa dijerat hukum juga melalui sosial media. Contoh kecil, di sini di Tuan pernah terjadi waktu kerusuhan perkelahian antara Banda Eli dengan Yarlet. Ya, ada satu orang menyebarkan bahwa ada
ada musola yang dibakar. Padahal itu beritanya hoax, tapi mereka membagikan. Jadi itu sudah termasuk di orang itu sudah dapat tangkap. Nah, itu merupakan salah satu contoh bahwa kita harus selektif dalam menggunakan iptek. Ya, yang kedua, sikap tanggung jawab dalam perkembangan iptek. Tanggung jawab itu yang bagaimana terhadap perkembangan? Berarti kita di dalam menyebarkan atau kita di dalam mencari, kita di dalam melihat semua yang ada di dalam iptek itu, kita harus men-sharing atau harus memilah apa yang harus kita bagikan, apa yang harus kita buat, apa yang tidak boleh kita lakukan, ya, karena ada hukuman di dalam ini, ya. Terus yang ketiga, yaitu pengembangan dan pemanfaatan iptek tidak bebas nilai. Artinya di dalam perkembangan iptek, di dalam melakukan sesuatu itu ada nilai yang harus dibayarkan, ya. Ya, oke. Selanjutnya Ibu akan memutarkan video contoh perkembangan iptek terhadap NKRI, ya. Dengar toh? Bisa dengar? Dengar ya. Hai teman-teman, wah sebentar lagi Kadela mau pergi meliput ke Jepang nih. Tapi Kadela masih belum tahu nih di Jepang itu ada apa aja. Nah, karena Kadela masih belum tahu, Kadela mau cari tahu di internet. Cari tahu bareng yuk. Kita cari tahu dan klik di internet itu Jepang. Wah teman-teman, ternyata di Jepang itu banyak tempat wisata. Ada wisata dari kuilnya, ada tempat mallnya, terus ada tempat jalan-jalan yang terkenal. Salah satunya ada Gunung Fuji yang paling terkenal. Wah, ternyata saat ini kita memang dimudahkan dengan banyaknya aplikasi di ponsel. Kita bisa mencari tahu banyak hal melalui ponsel. Ini berkat kemajuan iptek teman-teman. Tahu nggak kepanjangan iptek itu apa? Betul, ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek memberikan pengaruh besar bagi suatu negara. Nah, kali ini Kadela akan membahas tentang dampak positif dan negatif iptek terhadap suatu negara di berbagai bidang. Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Pertama, dalam bidang sosial budaya. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap negara Indonesia dalam bidang sosial budaya antara lain mendorong peningkatan potensi suatu daerah, persebaran informasi yang semakin mudah, masyarakat bisa saling terhubung tanpa batas ruang dan waktu. Pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap Indonesia dalam bidang sosial budaya antara lain adanya perubahan tata nilai kehidupan dalam masyarakat, meningkatnya kenakalan dan kriminalitas di Indonesia, adanya kesenjangan sosial, masyarakat cenderung bersifat individualis. Yang kedua, dalam bidang politik. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap Indonesia dalam bidang politik antara lain berkembangnya kebebasan berpendapat dan nilai-nilai demokrasi, kemunculan berbagai partai politik yang mewakili masyarakat, adanya transparansi kegiatan berpolitik berbangsa dan bernegara, terjadinya kontrol politik atas kinerja pemerintah. Yang ketiga, bidang ekonomi. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap Indonesia dalam bidang ekonomi antara lain meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan peluang negara untuk memperoleh devisa, membantu pencapaian kebutuhan hidup masyarakat. Selesaikan.
kalian kerjakan LKPD-nya. Setelah dikerjakan, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing, dan seperti biasa kelompok lain menanggapi atau bertanya, ya. Terus yang kedua, di dalam diskusi ini ibu akan melakukan penilaian. Penilaiannya yaitu terdiri dari yang pertama, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian kinerja. Penilaian sikap apa? Penilaian sikap itu selama kalian melakukan diskusi bagaimana sikap kalian, ibu nilai. Terus pengetahuannya apa? Bagaimana kalian berbicara, menjawab pertanyaan. Terus kinerjanya apa? Bagaimana tata bahasa kalian? Bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah LKPD-nya ini? Ya. Jadi silakan yang kelompoknya bergabung menjadi 3 kelompok. Yang kelompoknya di sana. Ya. Di sini bisa kalian membuka internet, bisa menggunakan buku, ya. Jadi ibu akan bagi kelompoknya, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Silakan dikerjakan. Ibu akan memberikan waktu sebanyak 20 menit untuk melaksanakan diskusi. Ya. Ya, silakan bekerja berdasarkan kelompoknya. Bisa membuka internet, bisa menggunakan HP. Ya. Ya, bisa membuka HP. Boleh menggunakan HP karena ini iptek. Ya, silakan. Jadi nanti misalnya kelompok 1 yang naik mempresentasikan, kelompok 2 yang menjawab, atau kelompok 3 atau nanti begitu juga sebaliknya. Ya. Silakan berjalan dulu. Bisa membuka HP.
dan keamanan. Bentuk strategi yang dilakukan adalah menegakkan supremasi hukum, melawan kejahatan siber, memperketat keamanan situs pemerintah Indonesia. 3. Melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. 4. Memberikan bantuan dana pada lembaga penelitian. 5. Memberi ruang dan bantuan dana bagi penerapan iptek oleh perusahaan lokal dan masyarakat. Indikator keberhasilannya yaitu adanya peraturan berupa undang-undang yang tegas, memberikan hukum bagi pelaku kejahatan siber dan perlindungan bagi korban. 2. Tidak terjadi perpajakan situs pemerintahan Indonesia. 3. Data pribadi masyarakat Indonesia tidak jauh ke pihak dan bertanggung jawab. 4. Meningkatkan publikasi ilmiah politik Indonesia. 5. Meningkatnya produk hasil penerapan iptek oleh Indonesia dan berkualitas. Bentuk strategi dari bidang pertahanan dan keamanan yaitu 1. Menerapkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. 2. Meningkatkan kekuatan militer. 3. Melatih tentara nasional dan kepolisian. 4. Menjalani kerjasama dengan negara lain. Indikator keberhasilannya. 1. Keamanan di wilayah Indonesia relatif terkendali dikarenakan adanya kerjasama yang erat antara TNI Polri dengan rakyat. 2. Mengatasi krisis, memberikan efek tangkal dan juga meningkatkan stabilitas kawasan. 3. Mengatasi gerakan spasitis, mengatasi pemberontakan, mengatasi aksi terorisme dan mengamankan wilayah perbatasan. 4. Indonesia harus bekerja sama dengan negara lain dan mengembangkan dan meningkatkan bidang pertahanan keamanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Di sini saya akan bertanya untuk kelompok 3. Terhadap perkembangan iptek yang kita lihat, menurut saya pribadi bahwa dampak positifnya sangat banyak sekali dibanding dengan dampak negatif. Yang saya mau tanyakan, mengapa perlu kita berhati-hati terhadap perkembangan iptek? Terima kasih. Ya, siapa yang bisa jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 1. Perkembangan iptek memberi dampak buruk kesehatan seperti memunculkan masalah tidur, depresi, gangguan kecemasan, postur tubuh yang buruk, mengurangi aktivitas fisik, masalah sosial, dan kecanduan teknologi. Ya, mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok 3. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikan aplaus dulu. Ya, jadi setelah kalian berdiskusi tadi, apa ancaman dari perkembangan iptek terhadap bidang sosial, politik, ideologi, hukum, budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi kalian sudah tadi menjawab, membahas dari hasil diskusinya, ada yang bertanya, terus ada yang sudah bisa menjawab. Selanjutnya, setelah kalian berdiskusi, Ibu akan
menyimpulkan dari pembelajaran hari ini bahwa dari perkembangan iptek dan teknologi terhadap perkembangan negara kesatuan Republik Indonesia ada sisi positif dan ada sisi negatif. Ya, di sisi negatifnya, positifnya apa? Di sisi positifnya yaitu dengan adanya iptek memudahkan, kita dimudahkan di dalam melakukan sesuatu. Terus dampak negatifnya apa? Mungkin dampak negatifnya dari iptek yaitu masuknya beberapa budaya. Kalian bisa melihat budaya barat ya di sosial media ya. Tetapi makanya kita di dalam menggunakan iptek itu kita harus memilih dan memilah ya. Nah, jadi kesimpulannya itu bahwa iptek itu sangat berguna bagi yang menggunakan secara positif, tetapi dampaknya sangat buruk bagi yang menggunakan secara negatif. Ya, sekarang pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Sekarang Ibu akan merefleksi. Kira-kira dari pembelajaran ini perasaan kalian bagaimana? Senang. Ya. Terus yang kedua, dari pembelajaran Ibu ini kira-kira apa yang perlu saya tambahkan atau apa yang perlu saya tingkatkan lagi dari pembelajaran ini? Ya, siapa yang menjawab? Ya. Terima kasih. Yang perlu ditambahkan dalam pembelajaran hari ini yaitu yang pertama menambahkan video yang lebih banyak, yang kedua Ya. Jadi nanti berikutnya pertemuan berikutnya bahwa di dalam ini harus memperbanyak video ya, nanti tambahkan. Terus yang kedua kita mempraktekkan seperti kemarin ya. Nanti kita menggunakan model PJBL yaitu project ya. Terus Terus kalian mengerti tidak pembelajaran hari ini? Mengerti. Kalau ada yang mengerti berarti ada kesimpulan dari kalian yang bisa kalian ambil dari pembelajaran. Ada yang bisa simpulkan? Ya. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Dari materi perkembangan dan pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seorang di bidang teknologi. 2. Pembangunan iptek ditunjukkan untuk membantu pemecahan persoalan kekinian dan mengantisipasi masalah masa depan. 3. Ilmu dan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu selalu dipandang sebagai produk, proses dan paradigma yang secara sadar diperoleh melalui kegiatan ilmiah. Sedangkan pengetahuan didapat melalui proses pemahaman di luar metode ilmiah. Mungkin itu saja yang saya bisa bacakan. Terima kasih. Berikan aplaus dulu temannya. Ya, selanjutnya tadi itu di tujuan pembelajaran bahwa membuat makalah, ya. Jadi harus ada makalahnya nanti dikumpulkan pada saat setelah semester, ya. Jadi pembelajaran hari ini Ibu akhiri, Ibu akan memberikan pesan moral dari pembelajaran ini bahwa yang pertama, di dalam menggunakan iptek atau teknologi, terutama siswa-siswi ini, bahwa menggunakan teknologi atau sosial media itu harus berhati-hati. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa
jarimu adalah harimaumu. Ya, karena banyak yang terjerat dengan persoalan hukum gara-gara iptek atau sosial media. Ya, karena ada yang dinamakan dengan undang-undang IT. Ya, nah, terus yang kedua, kita harus mempergunakan iptek dengan positif, yaitu dengan cara apa? Kita bisa belajar banyak dari iptek, dari teknologi yang ada sekarang. Jadi tanpa pembelajaran tatap muka, tanpa pembelajaran langsung, kita sudah bisa mempelajari hal-hal yang baru. Ya, sebelum kita akhiri, terlebih dahulu satu orang dulu di atas pimpin doa. Wa Isna, silakan maju. Terima kasih teman-teman dan guru. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk semuanya.